Kembali di Rakyat Bersuara. Saya ingin sekarang langsung ke Pak Amir Hamzah. Pak Amir ini beberapa jam yang lalu sempat viral di media sosial dan juga beberapa media online yang menyatakan bahwa ada invisible hand, tangan-tangan tak terlihat yang ingin merusak pemerintahan saat ini, Pak Prabowo terutama. Betul Anda mengatakan itu? Ya. Pakai ini Pak, mohon maaf. Oke. Terima kasih. Iya. Jadi gimana nih? Anda mesti pertanggungjawabkan pernyataan Anda nih. Selain pernyataan saya itu, kalau Anda buka beberapa medsos beberapa waktu lalu, Ya. Pak Hendro Priyono juga kan sudah memberikan peringatan. Walaupun beliau tidak mengidentifikasi secara jelas. Tapi Pak Hendro menyatakan bahwa mengajak bangsa kita ini untuk waspada. Karena sekarang ini ada intelijen dari Amerika. Dari Amerika? Amerika dan Inggris. Oke. Yang sengaja melakukan operasi di Indonesia. Oh, jadi dari luar nih? Dari luar. Meskipun bentuknya belum tentu orang asing, orang bule belum tentu ya? Ya bisa macam-macam, ya. Misalnya kalau Anda baca sejarah yang membocorkan Anwar Sadat itu ke Mossad kan ajudannya sendiri. Oke. Gitu kan? Gitu. Nah itu udah lama. Kalau Anda buka sejarah misalnya tentang beberapa kasus yang menyebabkan Tito naik pangkat. Ya. Dengan menangkap yang dari Malaysia itu, sebenarnya informasi awalnya itu dari Mossad, bukan dari. Ya. dari Oke, kita bicara soal ini. Nah, jadi masalahnya siapa yang melakukan dan apa tujuannya? Tentu kan sudah kita identifikasi secara nyata. Tapi ada hal-hal yang bisa kita lihat, misalnya ada pertanyaan misalnya, kenapa kita hanya menyebut intelijen Cina dan intelijen Inggris dan Amerika, tapi beliau tidak menyebut ada intelijen Cina misalnya. Ini Pak Hendro Priyono. Pak Hendro Priyono. Nah, tetapi terlepas dari itu, ini berarti bahwa apa yang saya katakan itu ada benarnya. Lalu kita lihat misalnya katakan orang-orang di sekeliling Pak Prabowo. Anda mungkin barangkali mengenal Dasko sebagai seorang politisi aja. Tapi Anda tidak pernah tahu bahwa sebelum era reformasi, justru Dasko lama bertugas di dunia intelijen. Nah, Anda bisa konfirmasi ke dia. Nah, sehingga ini bisa kita baca dalam langkah-langkah kegiatan Dasko sebagai orang kepercayaan Prabowo. Maksudnya gimana nih? Nah, contoh misalnya katakan, kenapa dia diserang? Pak Dasko diserang gitu? Ada hubungan dengan judi online di Oh, ini di Tempo kemarin itu. di Kamboja gitu kan. Padahal itu masalahnya adalah sebagai komisaris dari salah satu perusahaan MNC yang kerjasama dengan perusahaan di Kamboja untuk properti. Bukan MNC. Jadi di portofolio MNC dituliskan sempat ada hubungan dengan perusahaan namanya Golden Entertainment. Bukan kaitan ke MNC. Jadi saya harus luruskan. Bukan. Dasko pernah kan jadi komisaris di situ. Iya, tapi bukan kaitan MNC ke judi online, bukan. Oh, iya. Iya. Nah, jangan, ini saya perlu klarifikasi. Oke. MNC ini kan kerjasama dengan salah satu perusahaan properti di Kamboja. Karena saya sudah baca juga di majalah itu. Nah, Oke. Oke. Lalu kita lihat misalnya sekarang dari masalah Trump. Oke. Maksudnya Pak Dasko ini diserang oleh pihak luar. Pihak luar bisa aja menggunakan orang dalam. Gitu. Oke. Ya. Kan cara-cara intelijen. Maksudnya Tempo. Orang dalamnya Tempo. Ya, bisa. Contoh misalnya. Oke. Yang nggak apa kita dengarkan dulu. Oke. Satu. Terus kemudian, jadi orang di sekelilingnya Pak Prabowo ini diserang semua. Pak Dasko satu. Kemudian Sapri Samsudin. Pak Safri. Kemudian Pak Hashim gitu kan. Tiga-tiganya diserang. Apa tujuannya? Ya kan tentu kan untuk merusak legitimasi Pak Prabowo gitu kan. Oh, kenapa nggak langsung ke Pak Prabowo misalnya? Karena cara-cara itu kan bisa macam-macam orang tempuh. Kalau langsung ke Pak Prabowo kan tentu ini kan ada yang menjaga. Nah. Kalau Pak, tadi udah sebutkan Pak Dasko. Nah. Kalau Pak Safri dan Pak Hashim, serangannya bentuknya seperti apa? Kan Anda mesti pelajari dulu. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini supporting dari mereka itu apa?
Coba Anda ikuti misalnya sekarang kegiatan Pak Safri Samsudin selaku Menteri Pertahanan maupun sebagai Ketua Dewan Pertahanan Nasional. Ya. Di mana beliau melakukan kegiatan-kegiatan itu. Kan sangat luput dari pantauan media massa kan. Itu karena apa? Karena mereka tahu bahwa ada unsur-unsur yang sengaja akan mengacaukan mereka sehingga mereka melakukan hal-hal itu juga untuk melakukan counter terhadap itu. Misalnya apa? Saya belum nangkap ini. Kalau mereka misalnya melakukan pertemuan di sini, kan gampang dipantau. Oke. Ya kan? Pak Safri dan Kemenhan misalnya gitu. Ya. Oke. Lalu kalau kita lihat perkembangan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, pasti ada supporting yang kuat dari mereka. Tanpa supporting dari mereka, tentu Pak Prabowo tidak bisa melakukan kebijakan seperti yang dikatakan oleh saudara ini tadi sebagai pendukung Pak Prabowo gitu. Nah. Oke. Jadi kegiatannya lebih ke tidak terlalu diekspos karena bisa jadi serangan sewaktu-waktu. Iya. Itu Pak Safri. Kalau Pak Hasyim? Sama juga. Oke. Sama juga. Makin muncul ke permukaan, makin gampang muncul ke permukaan akan makin. Dan itu oleh intelijen asing, Anda mengatakan itu? Ada intelijen asing dengan mereka menggunakan kaki tangan yang ada di dalam, gitu kan, yang bisa kita lihat. Ya. Tujuannya melemahkan pemerintahan Pak Prabowo. Sudah pasti. Apalagi Anda bisa melihat bahwa ada hal-hal 10 tahun peninggalan Presiden Jokowi, korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran konstitusi, pembohongan publik, segala macam. Yang itu berlangsung 10 tahun. Apakah itu bisa diselesaikan oleh seorang Prabowo hanya dalam waktu 200 hari? Tanggal 10 nanti, tanggal 20 nanti baru 180 hari masa jabatan dia. Sebentar dulu, Pak. Jadi menurut Bapak, Pak Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi. Begitu? Iya. Pak Jokowi membiarkan korupsi, begitu. Ya. Pak Jokowi tadi apa lagi tuh? Pembohongan publik. Melakukan pembohongan publik yang mestinya itu diselesaikan oleh Pak Prabowo. Ya, sekarang menjadi beban dia. Iya. Iya. Nah ini harus ditanggapi nih oleh kalian nih. Iya. Kan bukan. Makanya, tapi dengan memberikan batasan tadi kan. Kalau batasannya Pak Jokowi nanti Bung Semar yang jawab nanti. Nah, yang saya bilang batasannya adalah ini kan kesalahan sudah berlangsung 10 tahun. Iya. Apa bisa diselesaikan dalam waktu 180 hari masa jabatan kan baru. Maksudnya ekspektasi publik terlalu tinggi karena kerusakan yang kemarin begitu besar dan dibebankan kepada Pak Prabowo. Nah, masalahnya menurut sekarang Anda nih ya, bukan menurut saya nih. Ya. Nanti jadi saya mau bilang masalahnya sekarang adalah Pak Prabowo kan selalu bilang saya terpilih sebagai presiden ini kan mendapat mandat dari rakyat. Iya. Ya kan? Nah, mandat dari rakyat itu adalah minta hukum Jokowi gitu kan. Maksudnya bisa ini nggak bisa fokusnya kepada masalah intelijen. Ini sudah melebar-lebar dari substansi yang dibicarakan. Ini jarang satu kursi bisa. Aneh juga buat saya ini. Ya kan? Karena begini Pak, jadi ini banyak sekali ya hal-hal yang. Hanya tadi sepakat dulu mestinya. Kalau gitu Bung Rey sama Bung Refli istirahat dulu ini. Nggak tahu silakan nggak apa-apa. Ini perlu dijelaskan tapi. Ya jadi begini Pak. Ya sebetulnya kita ini harus kepakaran Bapak adalah intelijen. Kita dipertanyakan masalah substansinya adalah intelijen itu tadi. Saya setuju untuk itu. Sekarang melebar untuk bicara bahwa itu adalah Jokowi bermasalah. Gara-gara Bang Rey ini. Ya, nah ini lagi dipicu lagi sama Bang Ren ya. Jadi begini Pak, kita ini satu barisan ini, ya. Kita ini satu barisan. Jadi kita bicara ini adalah bicara ya tentang substansi masing-masing. Kita ini adalah pendukung pemerintah Pak, ya. Ya kita ini mensukseskan semua program-program pemerintah Pak. Pak Prabowo harus mengerti. Ya. Jadi ini ada kesinambungan gitu loh. Jadi yang kita bicarakan sekarang ini adalah apa yang Bapak bicarakan dengan kepakaran Bapak. Iya. Ya. Itu Pak maksud saya. Jangan dipancing sama mereka Pak. Bukan dipancing. Memang itu. Saya mau mempertegas. Bukan pancing. Dan pernyataan Bapak ini menurut saya menarik juga itu seperti.
Kalau kita bilang bahwa masyarakat memberikan mandat agar Pak Prabowo menghukum Jokowi bukan sesuatu. Saya coba merespon ya. Saya coba. Gitu kan? Nah, terima kasih Bung Rey. Misalnya. Terima kasih Bung Rey atas materi barunya. Saya coba merespon ya. Bicara mandat rakyat kan tidak bisa bicara orang per orang. Kalau bicara mandat rakyat itu didapatkan Pak Prabowo 58, sekian %. Itu sudah diakui juga oleh Pak Prabowo bahwa itulah dukungan dari Pak Jokowi dan Mas Gibran. Bahwa Pak Prabowo meyakini juga bahwa rasanya sulit untuk memenangkan pertarungan kontestasi Pilpres jika memang tidak mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi. Nah, bicara mandat, bicara mayoritas. Bukan bicara mandat 1-2 orang, 10-15 orang. Tapi ketika bicara mandat rakyat secara mayoritas, apakah yang diinginkan rakyat tidak bisa diklaim bahwa rakyat menginginkan Pak Jokowi. Sampai detik ini rumah Pak Jokowi ribuan orang bahkan untuk datang tanpa diundang. Bahkan ada yang bilang wisata. Iya, wisata dan lain sebagainya. Yang menurut saya itu salah satu indikator bahwa rakyat masih mencintai Pak Jokowi. Bahwa ada kekurangan di pemerintahan Pak Jokowi tidak bisa juga kita pungkiri. Tapi bahwa juga ada prestasi yang perlu diapresiasi ya harus kita akui juga. Dan bahwa Pak Prabowo sekarang ini soulmate-nya Pak Jokowi ya harus kita terima juga kan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada para pendukungnya Pak Prabowo yang dulunya 2014, 2019 rasa sakit hatinya sama Pak Jokowi masih membekas, ya mohon dipahami juga bahwa pemerintahan sekarang ini terbangun hasil dari kerjasama politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tapi saya tanya dulu Pak Amir waktu 2014, 2019 mungkin pendukung Pak Prabowo, bukan? Pendukung Pak Prabowo, pakai mic, mohon maaf Pak. Saya dari dulu nggak pernah mendukung siapa-siapa. Oke, jadi Anda posisinya independen, tengah. Kan. Nah, apa yang Anda sampaikan itu adalah sikap saya terhadap pemerintah adalah mana yang benar kita dukung. Ada yang perlu kita kritik, ada yang perlu kita tolak gitu kan. Jadi apa yang Anda sampaikan ini genuine, apa adanya, orisinal. Apa adanya gitu kan. Dan Anda meyakini bahwa apa yang Anda sampaikan adalah suara juga bagian dari suara rakyat. Iya. Kalau boleh saya tambah ya Pak ya. Ini kalau boleh ya. Boleh nggak Pak? Boleh. Apa dulu Bang Rey nih? Ya, makanya saya silakan aja. Oh silakan Pak ya. Saya menangkap apa yang mau Bapak sebutkan ini. Kan kita ini bicara soal hantaman dari dalam, hantaman dari luar. Pak Amir mau mengingatkan kita, salah satu hantaman dari dalam itu adalah masa lalu. Gitu. Masa lalu yang itu merupakan tantangan Presiden Prabowo sekarang untuk diselesaikan. Apa itu? Saya mengutip Bapak tadi ya. Misalnya dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kedua, kemungkinan adanya apalagi tadi Pak? Anda ini sudah terlalu melenceng. Tunggu dulu. Bukan Bung. Tunggu dulu. Kan ini konteks, kan katanya mau dibuat ke konteks ini kan. Pak Amir mau mengatakan tantangan kita di dalam ada yang bersifat dari invisible hand, tapi ada juga yang bersifat masa lalu. Yang masa lalu itu apa? Berkenaan dengan tata kelola pemerintahan Pak Jokowi yang diwariskan kepada Pak Prabowo. Yang oleh karena menurut Pak Amir nih, kalau Pak Prabowo nggak menyikapi ini, kira-kira akan sulit kita menghadapi masa depan itu. Apa antara lain? Antara lain adalah soal dugaan pelanggaran konstitusi. Apalagi tadi Pak? Korupsi. Yang OCCRP itu ya Pak ya. Konstitusi yang mana? Yang ketiga adalah korupsinya yang mana gitu loh. Yang mana? Pembohongan gitu. Publik gitu. Nah, tapi itu dijelaskan juga. Saya setuju. Dijelaskan juga dong. Jadi jangan juga akhirnya sesat informasi gitu loh. Sesat informasi yang disampaikan oleh Pak Amir diperkuat oleh Ray Rangkuti dengan penggiringan sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Ray Rangkuti gitu loh. Kita ini memangnya mesti diberi penjelasan. Ya nggak bisa bicara soal jangan Pak Jokowi korupsi. Mana buktinya? Menggiring opini itu. Ini kan kasus hukum. Mana buktinya Pak Jokowi korupsi? Mana buktinya pelanggaran konstitusi yang dilakukan waktu zamannya Pak Jokowi? Silakan disampaikan gitu loh dengan jelas. Itulah pentingnya jangan kita sama-sama mendesak KPK untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan pengaduan dan laporan masyarakat yang dibawa ke KPK itu. Bung Rey,
Jangan menggiring itu. Hah? Gitu loh. Ya kan? Gimana? Ini sudah dijelaskan kan. Jelaskan oleh apa? Bang Amar. Kalau kita Yang bicara masalah bukan korupsi, bukan tadi kita kan ada yang salah satu menjawab poin. itu. Korupsi. Yang Dari dulu tuh korupsi ada. Bukan Ya. kita yang menjawab itu. Yang menjawab itu aparat penegak hukum. Silakan. Maka sudah dilaporkan Pak Jokowi ke udah sampaikan, KPK. jika memang ada Sekarang bukti-bukti kita silakan. tunggu Jangan KPK. bermain di opini publiknya dong. Apakah KPK Kalau mau memang bicara soal menindaklanjuti ini hukum, atau silakan tidak? aparat penegak Kan hukum kira-kira itu lakukan. makanya. Pak Jokowi nggak keberatan. Kan sudah dilaporkan. Pak Jokowi nggak keberatan. Oleh karena itulah Silakan. kita tunggu. Gitu loh. Pak. Mana Kita pelanggaran tunggu yang bisa KPK. dipertanggungjawabkan? Silakan Jangan aja. KPK ini ke Gitu loh. oposisi kencang, Ya, ke ini kan- dalam pemerintahan lemah lembut. Ya ini kan menurut kau. Ini Kau yang kan kita selalu seuzon lihat aja. akhir-akhir Gitu loh. ini. Itu kan gayanya itu. Sekarang Hah? Baik. Itu menurut Salah penggirian kau. publik untuk Selepas itu. jeda kami akan segera kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.